Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban dan banyak pertanyaan tentang nisfu Sya'ban. Kenapa harus baca Yasin 3 kali, berdoa kepada Allah. Pada dasarnya, pada intinya, bulan Sya'ban ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keistimewaannya sangat luar biasa. Salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada dari kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan malam bulan Sya'ban, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam, datang Jibril kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini di mana pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmatnya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, kum ya Muhammad, bangunlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu salatlah dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini, malam daripada pertengahan bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Dalam pelaksanaan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini, yakni seharusnya di malam hari, pertengahan malam, akan tetapi ulama-ulama kita sepakat kalaulah kita orang-orang khususnya Indonesia, ketika kita terlelap tidur dibangunkan di malam hari, pastinya mayoritas di antara kita mungkin tidak akan menyanggupi ini semua. Tapi luar biasa apiknya ulama-ulama kita sehingga memberikan waktu di malam-malam nisfu Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban ini, dalam hitungan Hijriyah masuk di badal maghrib. Sehingga ulama-ulama kita semua berijtihad di badal maghrib setelah kita sholat maghrib berjamaah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Karena di malam itu Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga apa? Melaksanakan sholat. Adapun sholat nisfu Sya'ban, intinya sholat sunnah yang tidak diperbolehkan adalah setelah sholat subuh ataupun sholat asar. Adapun sholat-sholat setelah maghrib, isya, ba'da isya, setelahnya dan sebagainya, itu diperbolehkan kecuali ba'da subuh dan ba'da asar. Adapun nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan sholat mutlak, ada yang mengatakan nisfu Sya'ban, karena di sini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, maka bangunlah ya Rasulullah dan laksanakanlah sholat. Adapun nama-nama tersebut itu hanyalah sebuah nama. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, menyebut daripada lillahi ta'ala,
berarti sudah menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, pastinya salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada saudara-saudara kita yang mengatakan, oh itu tidak ada dalilnya segala macam, tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya selagi itu amalan-amalan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam, ya Jibril, malam apa ini wahai Jibril? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malam ini di mana dibukakannya 300 pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala Subhanahu wa taala mengampuni semua orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah turun 300 daripada rahmatnya Allah di malam hari ini. Apakah kita tidak boleh, orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih, ketika rahmatnya Allah turun di malam hari itu, apakah kita ke mall? Apakah kita harus jalan-jalan? Apakah kita harus berpergian yang kemana kita suka? Apakah salah di malam hari itu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya malam hari itu malam nisfu Sya'ban, Allah turunkan rahmatnya Allah sebanyak 300 kali, dan ampunan Allah juga turun kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salah mereka yang berdoa di malam hari itu? Membaca Yasin, minta keberkahan daripada surat Yasin, keberkahan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Dengan yang pertama, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan umur panjang dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, agar umur tersebut bisa diajak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Yasin. Yang kedua, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang halal, yang barokah, sehingga rezeki tersebut bisa menopang kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Yasin yang ketiga, kita membaca Yasin yang ketiga dengan minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Yasin, agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mati husnul khatimah. Apakah hal ini semua salah? Adakah ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang daripada pembacaan surat Yasin? Kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah baca Yasin tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Kadang kita ada yang setiap hari ba'dal maghrib, ada di antara kita semua membaca Yasin tiap malam Jumat. Dan kita apakah salah di malam nisfu Sya'ban kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ diturunkan rahmatnya Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimanapun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kharaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat dan sujud sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sya'ban ini keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid berhimpitan, berdekatan, sehingga Rasulullah keluar ke masjid dan melaksanakan salat dan bersujud di hadapan Allah
menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di malam nisfu Sya'ban ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yarfa'ullah a'malul ibadi kullaha fi hadhihi syahr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua amalan-amalan hambanya Allah Subhanahu wa taala seluruhnya diangkat di pertengahan bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Sya'ban. Ada amalan yang diangkat harian, ada amalan yang diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala mingguan, bulanan, bahkan tahunan, yakni di bulan Sya'ban ya Allah Subhanahu wa taala, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Di antaranya yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan bid'ah, jangan kita katakan syirik. Sesungguhnya jangan ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau melaksanakan, silahkan. Dari Anda yang tidak mau melaksanakan pun tidak masalah. Kami mengadakan ini semuanya karena kami mengikuti guru-guru kita, guru-guru kami yang terdahulu. Apakah antum lebih mulia daripada mereka-mereka para aulia-aulia Allah yang sudah mereka bahkan ribuan, bahkan jutaan para aulia Allah yang telah melaksanakan ibadah-ibadah ini. Mereka yang solehnya sudah kelihatan, mereka yang ibadahnya kepada Allah yang memang sudah tidak diragukan lagi, dan alimnya pun tidak diragukan lagi. Mereka telah melaksanakan itu. Zaman sekarang ada di antara sahabat kita segelintir sedikit daripada ustadz sekarang mengatakan hal-hal ini adalah hal-hal yang bid'ah, hal yang musyrik, syirik segala macam. Ingat, antum ulama sekarang, apakah lebih mulia daripada mereka-mereka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah tukang sihir ataupun dukun yang dalam tanda kutip, bukan berarti dukun berarti duduk tekun memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Akan tetapi mereka-mereka yang dalam kategori tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang yang dendam hatinya dalam malam ini, dendam hatinya di malam nisfu Sya'ban ini, hilangkan dendam dengan sesama kita. Karena apa? Di malam hari ini kita takutkan amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kecanduan minuman keras dan satu hal yang terus berzina dan terus menerus pada malam hari ini, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosa-dosanya, tidak mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Yang terakhir, makan harta riba ataupun yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang mengadu domba, semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Durhaka terhadap kedua orang tua. Taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala dari riba, dari durhaka terhadap kedua orang tua, ataupun kita mengadu domba, menghambing hitamkan seseorang, semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya di malam hari ini. Dan Allah berikan kehidupan kita kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di malam hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka-mereka yang tidak melaksanakan itu, jangan usil, jangan bersuuzon atas apapun yang telah saudara-saudara antum lakukan. Intinya kita lebih asyik
ketika kita hidup berdampingan, hidup selaras, sehingga kita menjadi sahabat yang asyik, sahabat membawa kita dari dunia hingga akhirat kelak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dari taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.